Sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, harga komoditas cabai di sejumlah pasar tradisional di Lampung Barat mulai merangkak naik, seperti terpantau di Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit pada Rabu siang. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada harga cabai rawit dari Rp30.000 per kilogram kini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah dari Rp23.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai kerap terjadi menjelang hari-hari besar keagamaan. Selain itu juga imbas dari cuaca buruk yang terjadi selama 1 pekan terakhir mengakibatkan kurangnya pasokan barang dari petani dan tengkulak. Kalau stok kita jarang, ya otomatis stok untuk kebutuhan masyarakat kurang, ya gimana kita tetap naik. Naik ya? Harga cabai merah ini berapa kilo? Sepiting 25. Yang itu cabai rawit? Rawit kemarin terus, sekarang udah mahal 45. 45. Kemarin berapa? Kemarin seperti 30. Pembeli juga merasakan kenaikan harga cabai. Mereka terpaksa mulai mengurangi jumlah pembelian. Sekarang harga cabai? Kalau cabai merah kalau di pasaran tadi 26. Kalau cabai kecilnya 45. Naik apa turun? Alhamdulillah udah mulai naik. Naik ya? Tapi kalau cabai merahnya turun. Turun ya? Berapa dari berapa, Pak? Kurang tahu, Mas. Ini berapa kilo? Itu cabai merahnya 2 kilo, cabai kecilnya 1 kilo. Pedagang dan pembeli meminta pemerintah agar dapat mengendalikan harga cabai. Dinas terkait diminta menggelar pasar murah untuk mengendalikan sejumlah barang kebutuhan pokok dan sembako yang saat ini juga mulai merangkak naik. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Pemerintah Provinsi Lampung memberi perhatian serius pada kian maraknya penyelundupan benih lobster. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah dengan membentuk tim terpadu. Tim terpadu ini melibatkan instansi dari TNI, Polri, Bea Cukai, Dinas Kelautan dan Perikanan, hingga Balai Besar Budidaya Perikanan Laut, Politeknik Kelautan dan Perikanan Lampung. Pembentukan tim terpadu untuk memberantas kejahatan penyelundupan benih lobster dilaksanakan di Gedung Mahan Agung, Bandar Lampung pada Rabu siang. Ketegasan menekan penyelundupan benih lobster harus menjadi prioritas, karena kerugian yang dialami negara dari kejahatan itu mencapai puluhan miliar rupiah. Selain pencegahan penyelundupan, juga dibahas masalah potensi pengelolaan budidaya lobster yang sangat menjanjikan untuk pendapatan daerah. Pemerintah juga tegas melarang adanya penangkapan benih lobster selain untuk budidaya. Tidak diizinkan untuk penangkapan benih benang lobster. Hanya untuk pembudidaya saja. Jadi penangkapan itu tidak boleh dilakukan hanya untuk pembudidaya. Dan itu hanya dilakukan di dalam provinsi saja. Tidak boleh keluar dari provinsi. Yang boleh keluar adalah setelah dia untuk pembesaran pembudidaya di atas ukuran 5 gram. Berdasarkan data Pemprov Lampung, sepanjang Mei hingga Juni 2021, petugas telah menggagalkan penyelundupan benih-bening lobster yang terdiri dari 405.734 ekor lobster pasir dan 1.007 lobster mutiara dengan nilai total mencapai 61 miliar rupiah. Benih lobster itu akan dikirim ke sejumlah negara, yakni Thailand dan Singapura. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kalau dia memang jalan lurus, Masyarakat di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat kini dapat bernafas lega. Jalan di wilayah mereka yang selama ini rusak parah dan membuat susah, sebentar lagi akan mulus. Rabu siang, sejumlah alat berat telah dikerahkan di lokasi untuk melakukan perbaikan jalan. Menurut petugas Kecamatan Gunung Agung, tahap awal perbaikan jalan baru sepanjang 5 km. Pelaksanaan perbaikan jalan ini diawali dengan meratakan permukaan jalan, kemudian ditimbun batu jenis sabes. Perbaikan baru sebatas itu, karena biayanya merupakan bantuan dari pihak swasta.
Proses pengaspalan kemungkinan akan dilanjutkan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menggunakan APBD 2022. Kurang lebih yang awal ini dari SP7 sampai dengan Simpang Polsek itu kurang lebih 5 km yang diperbaiki. Kalau ada jalan yang berlubang segera ditimbun pakai sabes, artinya jalan-jalan yang rusak segera diperbaiki. Kita kepeduliannya itulah yang kita harapkan dari para pengusaha-pengusaha yang ada di seputaran Kecamatan Gunung Agung ini. Rusaknya jalan penghubung Kecamatan Gunung Agung dan sejumlah kecamatan lain di Tulang Bawang Barat telah terjadi sejak lama. Protes warga atas jalan rusak tersebut kepada pihak Pemkab telah dilakukan dengan berbagai cara, mulai menanam pohon pisang di jalan hingga melaporkannya ke DPRD, namun hasilnya nihil. Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya memenuhi panggilan penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Lampung Rabu siang. Kedatangannya dalam pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di sebuah hajatan di wilayah Lampung Tengah. Ardhito menjalani pemeriksaan hingga Rabu malam atau berlangsung sekitar 7 jam. Ardhito mengaku dicecar sekitar 25 pertanyaan oleh penyidik. Ardhito berdalih saat kejadian itu belum ada aturan terkait larangan menghadiri pesta hajatan. Apalagi hajatan yang dihadiri itu merupakan acara keluarganya. Ardhito mengaku siap jika kembali dipanggil oleh penyidik untuk keperluan penyelidikan. Dari jam 10 sampai jam sekarang ya Pak? Iya. Berapa pertanyaan Pak yang disampaikan ke penyidik dan terkait apa saja? Kayaknya 25-an kayaknya. 25. Seputar apa aja Pak? Ya seputar tentang video yang ada sayanya ya. Wakil Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dilaporkan ke Polda Lampung pada akhir Juni lalu karena diduga melanggar protokol kesehatan saat menghadiri hajatan di Kecamatan Wae Pengebuan, Lampung Tengah. Wakil Bupati Lampung Tengah yang tidak menggunakan masker bernyanyi dan terlibat dalam kerumunan emak-emak yang sedang berjoget di depan panggung hiburan musik. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.